Oke teman-teman, jumpa lagi di channel Widi Teknisi. Oke teman-teman, nah kali ini saya ada sebuah TV LCD LG dan TV ini tipenya 32LH 20R. Nah itu adalah tipe televisinya, dan ini kata yang punya kerusakannya mati total teman-teman. Oke, kita colokkan dulu kabelnya. Nah ini untuk di bagian sampingnya ini ada switch on off. Nah ini sudah saya on kan. Oke, coba saya akan tunjukkan kepada teman-teman. Nah namun ini di kamera tidak begitu kelihatan. Nah ini seharusnya TV-nya lampu indikatornya hidup, namun ini tidak hidup sama sekali teman-teman. Padahal ini switch on off-nya sudah saya on kan. Oke, langsung saja kita akan bongkar televisinya. Oke teman-teman, nah ini TV-nya sudah dibongkar dan nah seperti ini dia dalamannya. Nah ini TV-nya masih LCD ya teman-teman. Nah ini adalah power supply-nya. Nah untuk kerusakan seperti ini kita akan cek di power supply, dan kita akan ukur dulu untuk tegangan 300 voltnya teman-teman. Karena TV ini mati total, jadi kita akan ukur tegangan 300 voltnya terlebih dahulu. Oke teman-teman, nah ini TV-nya sudah dibongkar dan ini avometernya sudah saya persiapkan. Nah di sini kita akan ukur untuk tegangan 300 voltnya. Oke, ini kabelnya sudah saya colokkan dan sekarang tinggal saya colokkan di televisinya. Nah untuk kerusakan mati total kita ukur dulu tegangan 300 voltnya. Nah itu 300 voltnya ada di kaki elko-nya. Nah lebih simpelnya seperti itu teman-teman. Kalau 300 voltnya sudah ada, baru kita akan ukur tegangan yang kecil-kecilnya. Oke sebentar, nah jadi kita akan ukur di salah satu elko ini. Kita akan ukur di kakinya. Dan untuk nah ternyata ini ada tegangannya teman-teman. 300 voltnya ternyata ada. Nah berarti ini power supply-nya bisa dikatakan setrumnya sudah masuk, namun outputnya belum keluar ya teman-teman. Nah di sini kita akan ukur untuk tegangan 5 voltnya. Nah di soketnya itu ada tegangan 12 volt, 24 volt dan juga 5 volt. Nah kita akan ukur tegangan 5 volt. Nah tegangan 5 volt ini adalah tegangan untuk standby-nya atau tegangan untuk lampu indikator merahnya. Nah tadi lampu indikator merahnya tidak menyala, seharusnya di sini tidak ada tegangan. Nah ternyata di sini ada tegangannya teman-teman. Namun ini tegangannya, kalau saya perhatikan ini tegangannya naik turun ya teman-teman. Antara 1,2 volt sampai dengan 2 volt. Nah kalau kita ukur tegangan 12 volt dan 24 voltnya itu tidak keluar ya teman-teman. Karena ini tegangan 5 voltnya saja bermasalah. Oke, coba saya pastikan lagi. Oke, nah ini ada di urutan nomor 5 dari kabel warna biru. Oke, nah ini dia tegangannya. Nah tuh teman-teman bisa lihat, ini tegangannya naik turun ya teman-teman. Oke teman-teman, nah di sini kita akan bongkar dulu PSU-nya. Oke teman-teman, nah ini untuk PSU-nya sudah saya bongkar, saya lepas dari unitnya, dan ini sudah saya hubungkan dengan kabel AC-nya. Nah ini untuk switch on off-nya ini saya jumper ya teman-teman. Oke, nah sekarang kita akan cek untuk tegangan 5 volt, 12 volt dan 24 voltnya. Nah ini untuk tegangan 5 voltnya itu wajib hadir ya teman-teman. Oke, nah sekarang kita akan colokkan dulu kabelnya, kita akan cek untuk tegangannya. Nah yang mana tadi sebelumnya tegangannya terukur naik turun. Oke, langsung kita colokkan kabelnya. Oke sebentar, coba saya akan ambil avometer.
Nah, di sini pertama kita akan ukur tegangan 5 voltnya. Oke, sebentar, coba saya akan dekatkan ampermeternya. Dan nah, ternyata ini tegangan 5 voltnya normal ya teman-teman. Nah, yang mana tadi terukur tegangannya 1,2 volt sampai dengan 2 volt. Nah, ini ternyata di sini terukur 5 volt normal. Oke, sebentar, coba saya akan hidupkan lampu ampermeternya. Nah, ini di kamera kurang terlihat jelas. Nah, tuh teman-teman bisa lihat, ini tegangan 5 voltnya ternyata normal. Nah, yang mana tadi ketika dipasang di unitnya ternyata tegangannya naik turun. Namun setelah dilepas ternyata ini tegangannya normal. Dan kalau untuk tegangan 12 volt dan 24 voltnya tidak ada ya teman-teman, karena ini masih posisi standby. Nah, di sini saya akan coba untuk paksa on power supply-nya ini. Nah, ini untuk mengetahui apakah tegangan 12 volt dan 24 voltnya keluar. Nah, untuk memaksa on tegangannya ini kita akan jumper antara power on dengan tegangan 5 volt. Nah, jadi power on-nya dapat tegangan 5 volt. Nah, normalnya sebuah PSU itu tegangan 12 volt dan 24-nya keluar ya teman-teman. Oke, nah ini sudah saya jumper. Oke, sekarang kita akan colokkan kabelnya dan kita akan ukur untuk tegangan 12 dan 24 voltnya. Nah, ini kalau tegangannya keluar berarti PSU-nya normal ya teman-teman. Berarti yang bermasalah adalah mainboardnya. Oke, nah ini untuk tegangan 5 voltnya sama seperti tadi, keluar normal. Dan untuk 12 voltnya, oke sebentar. Nah, ternyata ini tegangan 12 voltnya keluar. Oke, coba saya akan ukur tegangan 24 voltnya. Oke, sebentar. Nah, ini tegangan 24 voltnya. Nah, ini 24 voltnya ternyata normal juga ya teman-teman. Nah, berarti ini 12 volt dan 24 voltnya keluar. Nah, berarti ini PSU-nya normal ya teman-teman. Tidak ada masalah sama sekali. Nah, berarti yang bermasalah adalah, nah itu mainboardnya yang bermasalah. Oke teman-teman, langsung sajalah ini saya akan lepas dulu jumperannya dan saya akan cek untuk mainboardnya. Oke teman-teman, nah ini untuk mainboardnya sudah saya lepas dari unitnya. Nah, sekarang kita akan cek mainboardnya. Nah, kita akan mulai dari tegangan 5 volt teman-teman. Nah, ini tadi ketika PSU-nya dipasang tegangan 5 voltnya terukur naik turun. Nah, di sini saya akan paksa kasih tegangan 5 volt. Di sini sudah saya persiapkan charger HP. Jadi itu tegangannya 5 volt 1 ampere. Nah, di sini saya akan paksa kasih tegangan 5 volt di pin nomor 5 ya teman-teman. Jadi kalau kita hitung ini nomor 5. Nah, ini adalah tegangan 5 volt. Di sini saya akan suntikkan tegangan 5 volt. Nah, seharusnya normal ya teman-teman. Oke, sebentar, coba saya akan ambil dulu chargernya. Nah, ini dia chargernya. Nah, charger ini tegangannya 5 volt 1 ampere. Nah, kalau pakai charger ini berbeda dengan power supply-nya ya teman-teman. Kemungkinan ini mainboardnya ada yang short. Jadi kalau pakai PSU, jadi kalau di PSU tegangan 5 voltnya semacam kayak ada protectnya. Jadi begitu ada beban yang berlebihan maka tegangan 5 voltnya akan drop. Nah, kalau di charger HP ini sedikit berbeda. Jadi ketika ada yang short maka dia akan terus memaksa memberikan tegangan 5 volt. Nah, ini kalau ada yang short seharusnya ada yang terbakar. Oke, sebentar, coba saya akan, oke sebentar. Nah, ini masih belum saya colokkan charger HP-nya. Oke, sekarang kita akan colokkan charger HP-nya. Kita akan paksa kasih tegangan 5 volt. Nah, ini istilahnya suntik tegangan ya teman-teman. Oke, sebentar.
Oke, nah ini ternyata keluar asap. Nah, ini adalah sebuah kapasitor. Nah, oke, sebentar, coba saya akan coba lagi. Nah, ternyata benar saja ini kapasitornya keluar asap. Nah, berarti ini kapasitornya short. Oke, sebentar, coba saya akan pastikan lagi. Oke teman-teman, nah itu kapasitornya ternyata short ya teman-teman. Oke teman-teman, nah ini kapasitornya sudah saya lepas. Nah, ternyata ada kemungkinan kapasitor ini short ya teman-teman, karena ketika dipaksa kasih tegangan 5 volt ternyata dia mengeluarkan asap. Oke, sebentar, coba kita akan ukur pakai ampermeter. Nah, ini kalau dilihat dari fisiknya kapasitor ini terlihat masih bagus. Nah, sekarang kita akan ukur pakai skala buzzer. Nah, ini seharusnya berbunyi teman-teman. Oke, sebentar. Nah, ini kalau kita ukur ternyata dia tidak short. Oke teman-teman, nah di sini kita akan coba saja ini pasang mainboardnya. Kita akan pasang ke unitnya. Oke, ini saya akan bersihkan dulu. Nah, itu kapasitornya ada kemungkinan setengah short. Nah, normalnya sih seharusnya itu kapasitornya tidak terbakar, namun itu terbakar. Oke teman-teman, nah ini untuk mainboardnya sudah saya pasang ke unitnya. Nah, sekarang kita akan coba colokkan kabelnya. Nah, mudah-mudahan ini televisinya bisa hidup, karena kita sudah mendapati satu komponen yang setengah rusak, yaitu kapasitornya. Oke, di sini saya akan ukur juga tegangannya. Kalau tegangannya sudah ada 5 volt berarti lampu standby-nya sudah menyala, dan itu seharusnya TV sudah kembali normal ya teman-teman. Oke, coba kita akan ukur tegangannya. Oke, sambil saya colokkan kabelnya. Oke, langsung kita colokkan kabelnya. Oke, nah kita ukur tegangan 5 voltnya. Nah, ternyata ini sudah ada tegangan 5 volt ya teman-teman. Dan nah, ternyata ini lampu indikator hijaunya juga sudah menyala. Nah, berarti ini TV-nya, nah ternyata benar saja teman-teman. Nah, ternyata ini TV-nya sudah kembali hidup ya teman-teman. Oke, sebentar, coba saya tekan menu. Nah, tuh teman-teman bisa lihat itu sudah ada tampilan di layarnya, namun itu terlihat sedikit gelap, mungkin karena ada istilah save-nya. Oke, sebentar, coba saya akan, nah tuh teman-teman bisa lihat itu sudah ada tampilannya. Oke teman-teman, nah ternyata ini TV-nya sudah hidup ya teman-teman. Tegangan 5 voltnya sudah keluar, dan lampu di mainboardnya sudah menyala terang. Oke, sebentar, coba saya akan balik televisinya. Nah, ternyata benar saja ya teman-teman, kapasitornya itu yang bermasalah. Nah, ini sudah ada tampilan menunya. Nah, kalau kita perhatikan lampu indikator ini juga sudah menyala terang. Nah, itu kapasitornya kalau kita ukur dia tidak short, ada kemungkinan dia setengah short. Nah, ini dia kapasitornya. Oke teman-teman, nah jadi televisinya ini sudah kembali hidup normal. Oke, di sini saya akan coba balik televisinya supaya lebih enak dilihat ya teman-teman. Oke, sebentar, coba saya akan tekan menu.
Nah, ini sudah ada tampilan, namun ini terlihat begitu redup ya teman-teman. Nah, kalau TV LCD biasanya ada lampu save-nya, jadi pengaman cahaya. Oke teman-teman, nah ini televisinya sudah saya tutup dan rapikan ya teman-teman. Dan nah ini dia hasilnya, ternyata benar saja yang bermasalah adalah kapasitor chipnya yang setengah short. Oke teman-teman, nah mungkin itu saja yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Nah bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk di subscribe, like, share, dan komen. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak teman-teman. Oke teman-teman, sekian video dari saya, semoga sangat bermanfaat dan terima kasih.